Saya menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses, salam berbahagia, salam sukacita yang datangnya dari Tuhan kepada kita. Saya Barita Lohor Raja akan menyampaikan firman Tuhan dan berdoa buat Bapak Ibu untuk kesembuhan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu diberkati Tuhan dan saya pun diberkati Tuhan. Sebelum saya akan memulai membaca firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan atas nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu mendengarkan dan bisa juga nanti ikut untuk membaca kembali di rumah masing-masing. Jadi pada pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Bapak Ibu diberkati Tuhan, sehat, bugar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 pasal 8 ayat 51 sampai 59. Ini ada berapa ayat ini? 9 ayat Bapak Ibu terkasih. Saya akan membacakan firman Tuhan, ada tertulis Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Ada tertulis, inilah firman Tuhan. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu mendengarkan dan merenungkan di dalam hati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat 52, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Nah, ini pertanyaan. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Padahal kami tahu mengenal dia. Padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Amin. Abraham bapakku bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat terakhir, lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya sudah menyampaikan firman Tuhan, yang mana saya juga akan menyampaikan firman-Nya kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terberkati, terhibur, dan mengerti akan kebaikan Tuhan. Saya menyampaikan firman ini bukanlah karena kuat dan gagah saya, tapi aliran kuasa dari Yesus, arahan Yesus Kristus, ataupun arahan Roh Kudus yang bisa membuat saya menyampaikan firman Tuhan ini, agar Bapak Ibu terberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Dan saya sadar saya orang berdosa, tidak mungkin saya bisa menyampaikan ini karena kalau Tuhan tidak menolong dan memberkati dan mengarahkan hati saya, yang mana begitu banyak pergumulan yang saya alami, tapi Tuhan tolong saya. Berapa kali saya mau mati,
mau binasa, tapi Tuhan menolong saya sehingga saya berani untuk menyampaikan firman Tuhan ini, surat cinta Yesus ini, agar Bapak Ibu terberkati dimanapun Bapak Ibu mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa memuliakan, inilah judul rema yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkasih yang saya hormati di dalam hidup ini. Kain kapan dari Tuhan dipercayai oleh banyak orang sebagai kain kapan yang dipergunakan untuk membungkus tubuh Yesus. Nah, inilah terjadi yang mana saya dulu sudah pernah ke tempat Yesus dibaringkan itu, Bapak Ibu terkasih, dan meletakkan kain selendang di situ, yang mana asal saya pakai itu, hidupku tenang, hidupku bahagia, hidupku sejahtera Bapak Ibu. Dan saya juga meletakkan air minum ataupun benda-benda lain di yang Yesus dibaringkan di situ. Saya sudah menyaksikannya dan saya berdoa di tempat itu. Tuhan Yesus Kristus memang betul-betul hidup. Bukan sembarang ngomong saya, tapi Tuhanlah yang menjadikan semuanya kita percaya agar nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan mengangkat orang yang berdosa, orang yang lemah, menjadi kesaksian untuk dia, untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi karena alasan inilah kain kapan tersebut dipandang suci. Banyak orang memuliakan serpihan kayu yang dianggap sebagai salib Yesus dan dipergunakan sebagai religi yang artinya benda kudus di banyak penjuru dunia. Mereka memuja benda-benda yang dikuduskan oleh sentuhan Yesus, Bapak Ibu terkasih. Tempat-tempat suci di Bethlehem dan Nazaret dikunjungi oleh ribuan penjara. Dan saya sudah pernah ke situ, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh tempat itu dikuduskan. Kita datang ke sana, Bapak Ibu terkasih, hati kita damai, sejuk, bergembira ria, bersukacita Bapak Ibu. Hingga pada sekarang ini juga saya sudah merasakan berkat yang datangnya dari Tuhan kepada Bapak Ibu terkasih. Karena Yesus telah menguduskan tempat-tempat tersebut dengan kehadirannya. Jadi kalau kita pun berdoa, dimanapun kita berdoa, tempat itu dikuduskan Tuhan untuk kita semakin berbahagia, sehat, selamat Bapak Ibu terkasih, dan dijauhkan dari mara bahaya. Banyak orang membatasi deposi mereka pada relik-relik dan tempat-tempat kudus tersebut. Sungguh kasihan, karena seluruh dunia ini sedikit banyak adalah tempat kudus, karena Yesus berjalan bersama kita. Dia datang ke bumi di mana kita berada. Dia menghirup udara yang kita hirup juga. Dia menguduskan segenap ciptaannya dengan kehadirannya di bumi ini, Bapak Ibu terkasih. Kehidupan tidak pernah akan ada jika pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan tidak ada. Artinya seluruh bumi ini sedikit banyak merupakan jubah dan kain kapannya. Di dalam dirinya semua makhluk dipersatukan. Di dalam dirinya segala sesuatu dijadikan. Yohanes dalam permulaan Injilnya menulis bahwa segala sesuatu diciptakan di dalamnya, yang telah mengatakan, Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Kesatuan ini membuat kita hidup, Bapak Ibu terkasih. Marilah kita berdoa karena firman Tuhan dan remanya sudah sampaikan. Kiranya Bapak Ibu terberkati semuanya, dan saya pun terberkati. Kita berbahagia. Sinar kemuliaan Tuhan mengalir di tubuh kita, biar kita semakin bersemangat di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kepekaan untuk semakin merasakan kehadiran-Mu di mana-mana. Engkau telah menciptakan segala yang ada. Engkau hadir di sana dengan ciptaan-Mu. Buatlah agar mata dan hati kami melihat dan merasakan
kehadirat-Mu itu. Dengan demikian kami sanggup memuliakan Dikau di dalam hidup kami, di dalam perlindungan Tuhan selalu ada berkat Tuhan. Dan saya mohon kepadamu, buat kami yang menyaksikan ini nanti atau tayang ulang, kiranya kalau ada Tuhan kelemahan di tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung jari kami, Bapa, saya mohon kepada Bapakku di sorga pada saat ini, kiranya Engkaulah yang mengeluarkan dengan cara Tuhan segala penyakit di tubuh mereka, baik kanker, myom, kista, atau penyempitan, atau saraf-saraf yang terjepit, atau stroke, ataupun yang lain sebagainya. Saya mohon kepada Bapakku di sorga, Engkau ditahirkan, Engkau dipulihkan, Engkau sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya sudah berdoa buat kesembuhan mereka, karena saya sadar saya Tuhan sembuhkan, saya Tuhan sudah jamah hidupku, dan saya menumpangkan tangan terhadap mereka. Mereka sembuh, mereka terberkati, mereka ada sukacita yang datangi dari Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, saya mohon berkat dari Bapakku di sorga. Berikanlah berkat-Mu kepada kami, kepada saya pada saat ini, Bapa. Karena berkat kelimpahan, berkat mujizat ada padamu. Berikanlah kepada kami terima di dalam hati kami aminkan di dalam hidup kami, di dalam hati kami, agar kami menerima berkat yang sungguh dahsyat di dalam hidup kami terima. Amin, amin, amin. Hidup kami berkelimpahan, hidup kami dipulihkan, hidup kami sehat, hidup kami betul-betul mengalami sukacita yang datang dari Tuhan. Kami masuk hari ini, kami melakukan aktivitas kami selalu beruntung dan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hipnotis, dijauhkan dari yang tidak baik. Inilah doa dan permohonanku kepadamu, dan doa berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang dahsyat, yang sungguh maha pemurah. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Sampai jumpa besok pagi di waktu Tuhan yang terbaik buat kita untuk sapa menyapa, saling hormat menghormati, dan saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu akan mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini menjadi berkat buat banyak orang di seluruh penjuru dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Saya close ya. Kiss bye.